Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifani Eksa Putri. Saya akan mempresentasikan mengenai tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yaitu mean, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Rata-rata atau mean. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Mean adalah sebuah rata-rata dari data yang diperoleh berupa angka. Mean adalah jumlah nilai-nilai dibagi dengan jumlah individu, menurut Soetjarno Hadi pada tahun 1998. Mean atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya ini adalah rumus mean. Rumus mean terbagi menjadi dua, yaitu rumus mean data tunggal. Rumus mean data tunggal yaitu nilai X rata-rata sama dengan sigma XI per N, di mana XI adalah nilai rata-rata dan N adalah nilai banyaknya data. Selanjutnya yang kedua yaitu rumus mean data kelompok. Nilai X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, di mana FI adalah frekuensi kelompok data ke I dan XI adalah nilai tengah kelompok data ke I. Selanjutnya yaitu contoh soal. Dapat kita lihat tabel data nilai ulangan harian IPA kelas 81. Pertanyaannya, berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata? Dalam persoalan ini kita menggunakan rumus data berkelompok. Rumus data berkelompok yaitu nilai X rata-rata sama dengan sigma Fn dikali Xn per sigma F. Nilai F di sini adalah 9, 10, 12, 6, 2, dan 1. Nilai X yaitu 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka kita masukkan ke dalam rumus nilai X rata-rata sama dengan 5 dikali 9 ditambah 6 kali 10 ditambah 7 dikali 12 ditambah 8 kali 6 ditambah 9 kali 2 ditambah 10 kali 1 per 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1. Maka 45 ditambah 60 ditambah 84 ditambah 48 ditambah 18 ditambah 10 per 40 sama dengan 265 per 40. 265 dibagi 40 sama dengan 6,625. Maka rata-rata nilainya adalah 6,625. Contoh soal selanjutnya. Hitung mean dari data berikut ini. Di sini soal ini kita itu menggunakan rumus data tunggal. Diketahui X1 sama dengan 2, X2 itu 3, X3 itu 3, dan X4 itu 4. Dan banyaknya nilai N adalah 4. Yang ditanya adalah nilai rata-rata X. Penyelesaian. Ini kan kita menggunakan rumus data tunggal gitu kan. Maka rumus data tunggal adalah sigma XI per N. Data tadi kita masukkan ke dalam rumus. Maka 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 per 4 sama dengan 12 per 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka rata-rata nilai rata-rata dari data di atas itu adalah 3. Selanjutnya kita masuk ke modus. Modus adalah data yang paling sering muncul dalam kumpulan data atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Menentukan modus suatu data dapat dilakukan dengan cara mengurutkan data tersebut, kemudian menyelidiki dan mengidentifikasi data yang muncul paling banyak. Nilai data yang muncul paling banyak itulah yang menjadi modus dari suatu data. Modus disimbolkan dengan huruf M besar. Selanjutnya cara mencari modus. 1. Cara mencari modus untuk data tunggal. Caranya yaitu dengan mengurutkan data mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, serta amatilah nilai mana yang paling serius muncul atau memiliki frekuensi terbanyak, itu adalah modus. Yang kedua,
Cara mencari modus untuk data berkelompok. MO sama dengan L ditambah I dikali D1 per D1 ditambah 2, di mana MO adalah modus, L adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sesudahnya. Selanjutnya contoh soal menggunakan rumus data tunggal. Di sini dapat kita lihat tinggi badan pada siswa kelas 11 yaitu 142, 145, 143, 148, 144, 142, 146, 148, 147, 146, dan 145. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita akan menggunakan rumus data tunggal. Maka, rumus data tunggal itu tadi adalah mengurutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah kita urutkan, kita dapat menentukan modusnya. Maka modus dari data di atas adalah 142, 145, 146, dan 148. Selanjutnya ini adalah contoh soal menggunakan rumus data berkelompok. Dapat kita lihat data di sini hasil panen jagung di desa Mangunsuman. Untuk penyelesaian, langkah pertamanya itu kita menentukan dulu modusnya berada di interval mana. Yang kedua baru kita memasukkan rumus. Kita masuk ke langkah pertama yaitu tentukan dulu intervalnya. Untuk data ini intervalnya berada di 45 sampai dengan 49. Kenapa demikian? Karena frekuensi yang paling banyak berada di interval 45 sampai dengan 49. Langkah kedua kita memasukkan rumus. Rumusnya tadi adalah MO sama dengan TB ditambah delta V1 dibagi delta V1 ditambah delta V2 dikali P, atau MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. MO sama dengan 45 dikurang 0,5 ditambah 12 kurang 8 per 12 dikurang 8 ditambah 12 kurang 6 dikali 5 sama dengan 44,5 ditambah 4 per 4 ditambah 6 dikali 5 sama dengan 44,5 ditambah 2 sama dengan 46,5. Maka modus dari data ini adalah 46,5. Selanjutnya kita masuk ke median. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% data terkecil dan terbesarnya. Median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik data dari yang terkecil hingga terbesar dan temukan nomor pusatnya. Maka itulah mediannya. Selanjutnya rumus median. 1. Median data tunggal. Median data tunggal terbagi menjadi 2. A. Data tunggal ganjil. Rumusnya ME sama dengan X dikali N ditambah 1 per 2. Yang B. Data tunggal genap. Rumusnya ME sama dengan X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 ditambah 1 per 2. Selanjutnya median untuk data berkelompok. Rumusnya ME sama dengan XII ditambah N per 2 dikurang FKII per FI dikali P. Contoh median data tunggal genap. Di sini kita tuh disuruh hitunglah median dari data tinggi badan siswa. Ini dapat kita lihat datanya. Dalam penyelesaian kita tuh yang pertama kali kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu baru masukkan ke dalam rumus. ME sama dengan 1 per 2 X 10 per 2 ditambah X 10 per 2 ditambah 1 sama dengan 1 per 2 X 5 ditambah X 6. Baru masukkanlah X 5 itu kan 170 dan X 6 itu 171. Maka ME sama dengan 1 per 2 dikali 170 ditambah 171 sama dengan 1 per 2 dikali 341 sama dengan 170,5. Maka median dari data tersebut adalah 170,5.
Selanjutnya ini adalah contoh soal data berkelompok. Dapat kita lihat di sini data berat badan mahasiswa dengan jumlah mahasiswa 50 orang. Selanjutnya penyelesaian. Untuk penyelesaian kita menentukan intervalnya dahulu dari data tersebut. Interval dari data tersebut itu terletak pada data ke-25 dan data ke-26. Kenapa demikian? Karena jumlah data mahasiswa kan ada 50 orang. Maka nilai tengahnya adalah data ke-25 dan data ke-26. Dapat kita simpulkan dari data di atas. XII sama dengan 69,5, N sama dengan 50, FKII sama dengan 16, FI sama dengan 15, P sama dengan 5. Setelah kita dapat data tersebut, lalu kita masukkan data tersebut ke dalam rumus. ME sama dengan 69,5 ditambah 50 per 2 dikurang 16 per 15 dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah 25 dikurang 16 per 15 dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah 0,6 dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah 3 sama dengan 72,5. Maka median berat badan mahasiswa tersebut adalah 72,5 kg. Selanjutnya kita memasuki materi tentang kuartil. Kuartil merupakan nilai-nilai yang membagi data yang sudah disistematiskan ke dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Rumus kuartil data tunggal itu ada 3, yaitu kuartil bawah Q1 sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1. Untuk kuartil tengah atau Q2 sama dengan 1/2 dikali N ditambah 1. Untuk kuartil atas atau Q3 sama dengan 3/4 dikali N ditambah 1. Selanjutnya rumus kuartil data kelompok terbagi menjadi 3 juga. Di sini kuartil bawah atau Q1 sama dengan Q1 sama dengan BB ditambah 1/4 N dikurang FK per FQ1 dikali P. Untuk kuartil tengah atau Q2 sama dengan ME sama dengan BB ditambah 1/2 N dikurang FK per FME dikali P. Untuk kuartil atas atau Q3 sama dengan BB ditambah 3/4 N dikurang FK per FQ3 dikali P. Berikut ini adalah contoh soal kuartil. Hitunglah Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah kedua, cari Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Untuk mencari Q1 tadi adalah 1/4 dikali N ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 8 ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 9 sama dengan 2,25. Posisi di antara 2 dan 3. Karena berada di antara 2 dan 3, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 2 dan 3, yaitu 3 ditambah 3 per 2 sama dengan 3. Selanjutnya kita mencari nilai Q2. Rumus Q2 adalah 1/2 dikali N ditambah 1. Data tersebut kita masukkan ke dalam rumus sama dengan 1/2 dikali 8 ditambah 1 sama dengan 1/2 dikali 9. 1/2 dikali 9 sama dengan 4,5. Maka posisi di antara 4 dan 5. Karena berada di antara 4 dan 5, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 4 dan 5, yaitu 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Selanjutnya kita mencari Q3, di mana rumus Q3 itu adalah 3/4 dikali N ditambah 1. Kita masukkan rumusnya tadi. Jadi 3/4 dikali 8 ditambah 1
sama dengan 3/4 dikali 9 sama dengan 6,75. Maka posisi di antara 6 dan 7. Karena berada di antara 6 dan 7, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 6 dan 7, yaitu 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Selanjutnya kita akan membahas tentang desil. Desil adalah merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Artinya adalah secara sistematis, desil biasanya dilambangkan sebagai huruf D. Desil juga terbagi menjadi 9 macam, yaitu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Karena desil membagi data menjadi 10 bagian, maka biasanya dasar penghitungan desil memakai angka persepuluhan. Selanjutnya, ini adalah rumus desil data tunggal, yaitu DI sama dengan I dikali N ditambah 1/10, di mana DI adalah desil, I adalah bilangan bulat kurang dari 10, N adalah banyaknya data. Berikut adalah rumus desil data kelompok. DI sama dengan TB ditambah P dikali I dikali N per 10 dikurang F besar per F kecil, di mana DI adalah desil, TB adalah tepi bawah kelas desil, P adalah panjang kelas interval, I adalah bilangan bulat kurang dari 10, N adalah jumlah seluruh banyaknya data, dan F besar adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan F kecil adalah frekuensi kelas kuartil. Selanjutnya adalah contoh soal desil data tunggal. Dapat kita lihat di sini ada data 10 mahasiswa dengan nilai 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 70, dan 65. Di sini yang diminta adalah nilai desil D6. Untuk penyelesaiannya, kita mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu masukkan data ke rumus utama. Tadi kan rumus desil itu adalah DI sama dengan I dikali N ditambah 1/10. Kita masukkanlah rumusnya tadi. D6 sama dengan 6 dikali 10 ditambah 1/10 sama dengan 6 dikali 11/10 sama dengan 66/10. 66 dibagi 10 sama dengan 6,6. Maka nilai D6 adalah 6,6. Selanjutnya kita masuk materi presentil. Presentil adalah salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak. Jadi ada 99 buah nilai presentil. Rumus presentil data tunggal yaitu PI sama dengan data ke I kali N ditambah 1/100, di mana N itu adalah banyak data, I adalah bilangan bulat kurang dari 100. Selanjutnya yaitu tentang presentil. Presentil adalah salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak. Jadi ada 99 buah nilai presentil. Rumus presentil data tunggal yaitu PI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1/100, di mana N adalah banyaknya data, I adalah bilangan bulat kurang dari 100. Berikut ini adalah rumus presentil data kelompok. PI sama dengan TB ditambah I/100 dikali N dikurang FK per FI dikali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas presentil, I adalah bilangan bulat yang kurang dari 100, FI adalah frekuensi kelas presentil, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas presentil, P adalah panjang kelas interval. Selanjutnya ini adalah contoh soal presentil data tunggal. Dari soal dapat kita lihat datanya dan yang diminta presentil data ke-65. Langkah pertama untuk penyelesaian yaitu kita urutkan terlebih dahulu data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu masukkan ke dalam rumus. P65 sama dengan 65 dikali 15 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 10,4. P
P65 sama dengan X100 ditambah 0,4 dikali X11 dikurang X10 sama dengan 7 ditambah 0,4 dikali 8 kurang 7 sama dengan 7,4. Maka nilai presentil ke-16 yaitu 7,4. Ini adalah contoh soal presentil data kelompok. Ini ada tabel yang diminta adalah P30 atau presentil ke-30. Kita tentukan dulu PI-nya, nilai PI. Nilai PI sama dengan I per 100 dikali N sama dengan 30 per 100 dikali 30 sama dengan 9. Baru kita penyelesaiannya, kita masukkan data tersebut ke dalam rumus. P30 sama dengan TB ditambah P dikali 30N per 100 dikurang F besar per F kecil sama dengan 14,5 ditambah 5 dikali 9 kurang 5 per 6 sama dengan 14,5 ditambah 3,33 sama dengan 17,83. Maka presentil ke-30 adalah 17,83. Demikianlah penjelasan saya mengenai tentang ukuran pemusatan data. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.